Tentang tauhid. Ya, saya buka dulu tentang tauhid. Kenapa hari ini banyak orang yang percaya kepada Allah, tapi banyak mereka yang tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar kenal dengan Allah. Karena dalam agama itu awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kenal dulu Tuhannya. Awal agama kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, kenikmatan ibadah tidak akan kita raih. Kalau tidak kenal Allah, maka kita tidak akan pasrah dan tunduk terhadap aturan dan perintah yang diberikan Allah kepada kita sebagai seorang makhluk. Karena itu awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal dulu Tuhannya. Hari ini kan banyak orang yang tidak takut kepada Tuhan, Pak. Kalau ditanya, kau kenal Tuhan? Kau beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah. Tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Dia tidak merasa selalu dipantau oleh Allah. Kenapa? Karena kenalnya dengan Allah hanya sebatas kenal biasa, tidak mendalam. Istilah Al-Quran, kenal itu ada 3 tingkatan. Ada tingkat ilmu yakin, ada tingkat ainal yakin, dan ada tingkat hakul yakin. Ada orang kenal dengan Allah dengan tingkat ilmu yakin, dengan pengetahuan dalil-dalil dia hanya kenal dengan Allah. Ada orang yang tingkat kedua ainal yakin, dengan praktek perasaan kebesaran Allah yang ia rasakan, ia mengenal Allah. Ada tingkat yang tertinggi hakul yakin, kenal sebenar-benar kenal dengan Allah, dengan merasakan bahwa Allah selalu merasa memantau di dalam gerak kehidupan dia sepanjang hidup ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita kembali belajar tauhid. Allah Tuhan. Allah itu nama dan zat yang sifatnya ahad. Baik nama maupun zat ahad. Ya, ini tidak ada. Namanya ahad, esa, zatnya ahad, esa, bukan wahid. Kalau wahid mesti ada yang kedua. Kalau ada satu, dia minta yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi Allah sifatnya adalah ahad, esa, tunggal, tidak ada yang lain. Maka karena itulah Allah itu masih wal alam. Selain alam itulah Allah. Selain Allah alam. Jadi ada 2 saja perbedaannya. Selain alam itulah Allah. Kalau masih ada bentuk-bentuk yang mirip dan menyerupai dari alam ini tentang Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Itu adalah alam. Karena itu dibatasi oleh ulama tauhid, definisi Tuhan itu selain alam. Laisa kamitslihi, tidak seumpama apapun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bahwa Tuhan itu, Allah itu baik nama maupun zatnya ahad, esa. Kita mulai dari nama Allah. Siapa yang Pak yang bikin nama Allah ini? Pak, ada yang siapa yang membuat nama Allah ini? Makhlukkah? Tidak, Pak. Yang membuat nama Allah itu Allah, Allah sendiri. Karena itu nama Allah itu ahad, tunggal. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa berani mengambil nama Allah. Karena secara naluri dia merasa tidak pantas untuk menyandang nama Allah. Itu namanya ahad. Kita buktikan Allah itu namanya ahad. Tidak ada, Pak. Karena yang memberi nama Allah itu Allah. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itulah nama Allah. Jadi yang memberikan nama Allah itu Allah sendiri. Kalau
Allah yang memberikan namanya Allah, maka tidak ada akan makhluk yang berani menyandang nama Allah. Tapi kalau Tuhan masih ada. Indonesia cuma satu-satu yang berani ada KTP-nya nama Tuhan. Ada kan Pak kemarin kan viral ya. Begitu diperiksa namanya, Tuhan Pak nama saya. Nah, Tuhan. Itu Tuhan. Kalau Allah tidak berani karena nalurinya menolak. Begini Pak ya. Tentang ketuhanan, bicara ketuhanan. Nah, semua manusia yang lahir hari ini ke dunia ini Tuhannya Allah itu Pak. Percaya Bapak? Semua manusia yang lahir hari ini ke dunia, yang Bapak lihat beragam agamanya, hakikatnya Tuhannya Allah. Apa buktinya Ustaz? Baca Quran. Al-A'raf 72. Baca Quran. Apa kata Allah? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini bukti Pak. Sebelum makhluk manusia roh mengisi jasad lalu dibangkitkan ke alam dunia, Allah kumpulkan di satu alam yang disebut dengan alam syahadah. Di mana itu Pak? Sebelum alam rahim. Di mana tempatnya? Hanya Allah yang tahu. Ini cerita Al-Qur'an. Dia kumpulkan, lalu dia panggil. Dia bertanya kepada semua roh cikal bakal mengisi dunia. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah mengeluarkan dari sulbi anak Adam, zuhurihim keturunan mereka, wa ashhadahum, Allah meminta kesaksian kepada mereka-mereka yang ada itu. Dipanggil, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua itu menjawab, qulu bala syahidna, benar Kaulah Tuhan kami dan kami bersaksi hari ini. Jadi semua Pak yang lahir ke dunia ini Bapak lihat Tuhannya Allah itu. Karena itu ada dua model manusia yang lahir. Ada yang istiqomah dengan janjinya, ada yang melanggar janjinya. Yang istiqomah inilah dia, yang mukmin ini. Ketika berada di alam syahadah Tuhannya Allah, ketika dia lahir ke alam dunia Tuhannya Allah, ketika dia mati Tuhannya Allah, sampai di akhirat dia akan bertemu dengan Tuhannya Allah. Tapi mereka yang ingkar janji, ketika berada di alam syahadah Tuhannya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi begitu dia lahir ke dunia, dia cari Tuhan lain selain daripada Allah. Inilah orang yang melanggar janji. Allah singgung dalam Quran itu Pak. Allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala bihi wa yufsidu fi orang-orang yang tidak istiqomah melanggar janjinya dengan Allah. Ini digambarkan oleh Allah. Setelah perjanjian itu kokoh, maka mereka lah termasuk orang-orang yang merugi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ini ayat. Kita lihat itu hakikatnya. Jadi alhamdulillah kita ini sudah termasuk orang yang tanpa janji ya, Tuhan kita Allah. Maka kita pelajari ketika kita umat Islam ini sudah dewasa, tidak perlu lagi bersyahadat. Ada orang bertanya, kapan kalian syahadat? Kalian kan lahirnya keturunan Islam, keturunan bapak emak kalian Islam, alhamdulillah kalian lahir dari rahimnya Islam. Tapi kalian kan Islam keturunan. Kapan kalian syahadatnya? Sudah kami syahadat ketika berada di alam syahadat. Yang perlu syahadat itu yang mengingkari janji. Makanya ketika dia masuk kembali kepada Islam, dia syahadat. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari perjanjian. Nah, kembali kita Pak. Allah itu namanya Ahad, Esa, Tunggal, tidak ada nama makhluk selain cuma Allah. Satu-satunya yang punya nama Allah. Allah. Dia tidak cacat maknanya. Kalau makhluk punya nama, begitu kita rombak sedikit namanya, dia nanti cacat maknanya. Tapi kalau Allah tidak. Coba Allah, kita hapus alifnya. Allah itu kan ada alif, alif, lam, sabdu, ha, ujungnya kan Pak? Allah. Bapak hapus alifnya. Jadi apa itu Pak? Lillah. Tetap kembali kepada Allah.
Lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah, kembali lagi kepada Allah. Baik, hapus lagi lamnya. Tinggal apa, Pak? Lahu. Lahu kembali kepada Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali lagi kepada Allah. Bapak buang lagi lamnya. Tinggal apa? Tinggal hu. Hu itu pendekan daripada huwa. Kalau Bapak baca huwa itu wakaf, nggak mungkin Bapak baca huwanya, pasti hu. Al-Quran itu kita baca ya. Allahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hu ketika kita wakaf, huwa ketika kita wakaf bacanya hu. Siapa hu itu? Kembali lagi kepada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwa, katakan ya Muhammad, dia. Siapa dia itu? Allah yang Esa. Dia itu Allah. Jadi kembali kepada Allah. Jadi semua tidak ada cacat, Pak. Bapak buang pun semua dihapus, Pak. Tidak ada kalimat Allah pun tetap kembali kepada Allah. Ketika Bapak hapus alifnya, ketika Bapak hapus lamnya, ketika Bapak hapus hanya, hapus semua kosong, tetap kembali kepada Allah. Apa nama itu, Pak? Khoib. Kalau udah nggak ada nama, hilang. Oh, namanya khoib. Khoib itu siapa, Pak? Orang beriman khoib itu percaya tidak? Al-Baqarah. Tanda-tanda orang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib. Tanda orang yang bertakwa itu beriman kepada yang ghaib. Jadi ghaib itu siapa? Allah. Kembali lagi kepada Allah. Karena itu namanya ahad, tunggal. Makhluk secara naluri tidak akan pernah berani memakai nama Allah.